Ya. Sanari Akri, opinian, like, comment. Makasih. Baik, makasih Kak Buni, Kak Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman anak-anak muda Kota Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taufik yang Allah berikan kepada kita, karena dengan taufik itu Allah mudahkan kita berjalan ke masjid, mudahkan kita duduk di dalam majelis zikir, majelis hikmah insyaallah, mudahkan kita untuk belajar lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada rezeki yang lebih besar daripada diberikan taufik untuk lebih mengenal Allah dan memahami kebenaran. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberikan hikmah dia telah diberikan kebaikan yang banyak, Al-Kautsar. Sehingga itulah kenapa kita harus ada rasa happy, ada rasa beruntung kalau kita bisa ada di dalam majelis ilmu atau majelis zikir, karena mendapatkan pemahaman fikih dalam agama, hikmah dalam agama, dalam hidup, itu adalah nikmat. Kalau kita duduk dalam majelis zikir, majelis ilmu dengan rasa biasa aja, berarti kita belum paham bahwa yang kita sedang dapatkan itu adalah anugerah yang besar dari Allah, bahkan lebih besar daripada materi. Materi, harta itu nikmat, tetapi bukan khairon katsira. Dia nikmat, dia kebaikan, tetapi bukan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar itu adalah hikmah. Dan kata para ulama, hikmah itu al-isabah fil qawli wal amal, tepat dalam ucapan, tepat dalam perbuatan. Artinya Allah berikan kita kemampuan untuk memahami kebenaran, sehingga ucapan kita tepat, maka insya Allah juga perbuatan kita tepat. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang supporting system atau circle pertemanan. Ini penting buat anak-anak muda karena kita udah ada di satu kondisi yang sosial itu udah bukan lagi sesuatu yang hanya sekedar pilihan kita ya, tetapi dipilihkan. Dulu kita kalau mau cari teman tuh kita milih gitu. Kalau sekarang kita nyari teman itu bukan hanya milih, tapi dipilihkan. Oleh apa? Oleh algoritma sosial media. Jadi sekali kita lama nonton satu video, bukan ngeklik sebetulnya, dia cuman lewat di FYP kita, terus kita nonton agak lama, misalnya berapa detik, setelah itu disuggest terus kan oleh algoritma kepada hal-hal yang serupa atau circle-nya dari akun tersebut. Sehingga otomatis kita akan mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan yang disuguhkan lah kalau bahasa kita.
Sehingga akhirnya dengan informasi yang disuguhkan itu terbentuklah persepsi kita. Jadi saya sekarang makin yakin ya, persepsi kita itu nggak bisa kita katakan 100% objektif tentang apapun sekarang, tentang apapun. Karena informasi yang kita anggap objektif itu adalah sebagiannya memang hasil browsing kita nyari memang. Sebagian lagi adalah disuggest ketika kita nggak sengaja ngelihat sesuatu misalnya. Kayak misalnya kita ngelihat sebuah konten tentang fikih. Konten fikihnya sebutlah dalam urusan sholat misalnya yang kunutnya sholat subuhnya ada kunut. Kita nonton tuh konten kenapa sholat subuh itu ada kunut. Udah gitu nanti dia muncul lagi tuh konten lain tentang bacaan niat, muncul lagi konten lain tentang basmalah itu jahar, muncul lagi konten lain bersentuhan dengan istri itu batal wudhu, muncul lagi konten lain dan seterusnya disuggest ya. Karena tadi awal nonton sholat subuh pakai kunut. Satu lagi nonton misalnya yang ini bid'ah, nanti disuggest lagi yang ini juga bid'ah, yang itu juga bid'ah, yang akhirnya lama-lama banyak banget kebid'ahan yang kita tahu ya. Akhirnya kita menyimpulkan oh ini bid'ah, oh ini bid'ah, dan seterusnya. Dan ini adalah saya nggak lagi menghakimi siapapun, lagi ngebangun sebuah persepsi bahwa oh ternyata pandangan kita tentang sesuatu itu disuggest oleh algoritma, disuggest oleh yang pertama kali bahkan kita nonton secara nggak sengaja gitu. Saya misalnya nonton Gus Baha, itu setelah itu muncul terus akhirnya saya jadi ngefans sama Gus Baha. Nggak sengaja sekali saya nonton Aldi Taher, akhirnya muncul terus sampai saya sekarang ngefans sama Aldi Taher. Jadi selain saya ngefans sama Gus Baha, saya juga ngefans sama Aldi Taher karena dia disuggest terus Aldi Taher sampai saya tahu lagu terbaru Aldi Taher yang Cinta Terhalang Tembok itu kan gara-gara disuggest. Terakhir misalnya anak saya tuh kan senang ngelihat saya nyembelihan. Akhirnya dia nyari sapi ngamuk. Akhirnya muncul cerita-cerita sapi ngamuk kan yang ada di Idul Adha kemarin dan yang udah lalu-lalu masih diulang lagi. Keluar sapi-sapi, setiap saya buka karena pakai iCloud-nya, iCloud saya walaupun dia pakai tablet tapi iCloud-nya sama. Jadi kalau saya buka YouTube itu yang keluar tuh sapi ngamuk. Sehingga saya banyak dapat akses tentang sapi ngamuk. Teman-teman nonton penyembelihan saya, nanti akan muncul lagi penyembelihan walaupun banyak yang di blur, banyak yang cuman pas awalnya nggak sampai nyembelih, saya aja yang agak ekstrim nunjukin karena ada niat edukasi. Tapi kan kesuggest kan, maka itulah pertemanan kita hari ini. Algoritma mensuggest kita kepada satu konten, satu nilai, bahkan sebuah circle pertemanan di sosial media. Kita nge-following siapa. Itu kan nanti ada semacam suggest juga di atas ya. Kamu kalau mau follow ini juga karena dia follow ini misalnya. Akhirnya kita kalau nggak follow pun dia muncul lagi lama-lama ya udah kita jadi kayak nge-follow walaupun sebetulnya kita nggak following dia, tapi kita sering dapat informasi dari dia. Nah itu pertemanan hari ini di sosial media dan itu nggak bisa kita abaikan lagi. Itu sedikit banyak mulai mempengaruhi persepsi kita, mempengaruhi selera kita, mempengaruhi behavior kita, perilaku kita dalam keseharian itu dipengaruhi oleh, diawali dengan persepsi kan tentang sesuatu di sosial media. Maka saya merasa bahwa belajar tentang circle, supporting system, pertemanan, ini tuh penting di zaman sekarang. Sehingga walaupun kita nggak akan bahas ilmiah banget, lagi-lagi kita lebih kepada motivasi aja mencari circle yang positif, yang bisa jadi support system kita. Tapi ini penting. Jadi kita nge-follow siapa, kita nge-klik konten siapa, itu penting untuk membangun persepsi kita tentang sesuatu. Dan belajarlah kalau misalnya mau objektif menerima informasi, klik versi yang menurut kita kayaknya bukan itu yang kita pengenin gitu kadang-kadang. Kadang-kadang harus kayak gitu. Akhirnya kita, oh enggak gitu ya ternyata ya. Oh ternyata emang sosial media ini angle kamera banget ya.
Kalau dilihat dari sebelah sini kayak salah, pas dilihat dari sebelah sini nggak salah. Walaupun memang dilihat dari mana juga salah. Seperti mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, itu mah dilihat dari mana aja salah kan ya? Karena katanya Rasulullah bersabda di dalam Al-Qur'an, kan nggak ada Rasulullah bersabda di dalam Al-Qur'an. Ini dilihat dari angle manapun salah. Tapi ada beberapa kasus yang beda angle, beda kesimpulan. Dilihat dari sini kayak salah, dari sini salah banget, dari sini emang parah gitu. Jadi kayak emang beda-beda kesimpulan. Ada juga yang ekstrim, yang di sini salah, yang di sini nggak salah. Nah, artinya apakah kita cukup dewasa untuk melihat angle-angle yang komprehensif yang berbeda ini, lalu kita jadikan itu sebagai salah satu sumber informasi, walaupun harusnya nggak jadi referensi sih. Karena sosial media kalau jadi referensi sangat rentan ya terhadap dibangunnya opini publik. Akhirnya kita jadi ramai di antara kita sendiri gara-gara terbangun opini publiknya oleh sosial media. Agak rentan banget sih. Saya kemarin tuh nggak sengaja agak lama nonton perdebatan antara salah satu santri Az-Zaitun yang katanya udah 11 tahun belajar sama salah satu santri pondok ya, yang udah lama juga belajar di pondok, yang nanya bukan Gontor kayaknya di Jawa Barat, yang dia nanya wajib wudhu itu apa aja gitu kan. Terus gara-gara itu ajengan ini atau santri ini sering muncul tuh di FYP saya. Akhirnya jadi ngebahas selain bab wudhu, ngebahas bab-bab yang lain, sampai ngebahas bab rokok juga, bab vape juga, wah banyak nih fikihnya. Karena disajas oleh yang tadi saya nggak sengaja nontonin perdebatan tentang wajib wudhu. Nah, mau nggak kita melihat dari berbagai macam angle sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih imbang. Saya nggak bilang utuh ya, karena sosial media sulit sekali mendapatkan sebuah informasi yang utuh di sosial media. Orang kita nonton video aja nggak ada captionnya ya. Mau tahu informasi lebih lanjut, lihat aja di komen. Oh, ini ya kejadiannya. Jadi follower yang ngasih kita informasi, bukan kreator ataupun yang punya akun. Itulah hari ini pertemanan kita, circle kita, supporting sistem informasi kita tuh ya kayak gitu terbentuknya. Nah, lalu kita harus gimana teman-teman? Apa yang sikap, gimana cara kita berperilaku di kehidupan hari ini, urban, baik sosial media maupun keseharian. Maka kita membahas yang namanya support sistem belajar tentang membangun circle pertemanan. Yang pertama saya pengen sharing tentang sebuah kisah. Jadi dulu ada namanya sahabat namanya tuh Hanzalah Al-Usaidi. Suatu ketika Abu Bakar lagi jalan ya, kayak di pasar gitu lagi jalan, tiba-tiba ngelihat Hanzalah lagi duduk aja gini, duduk gini. Terus Abu Bakar nanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Gimana kabarmu Hanzalah, ada apa? Kan Abu Bakar ini temannya Hanzalah ceritanya. Jadi ini kayak tentang pertemanan ya. Jadi temannya ngelihat temannya lagi ngelamun, dia nanya, dia nyapa. Nah, ini pelajarannya buat kita, kalau ada teman kita di grup yang jarang join, coba chat deh secara japri. Jangan dicuekin, kasihan. Karena kalau dia sering ada yang rame di grup dia nggak ikut nge-replay, nggak ikut rame, mungkin dia lagi ada masalah. Bukan lagi ada masalah sama orang grup, mungkin lagi ada masalah di rumahnya atau dalam kehidupan dia. Coba japri dia. Kaifa anta ya. Kalau bahasa Abu Bakar tuh kaifa anta ya Hanzalah, itu nggak sengaja ketemu. Tapi Abu Bakar care gitu kan, ngelihat temannya, bukan teman akrab banget sebetulnya, ngelihat temannya ada yang duduk sendiri gini di dekat jalan gitu, ditanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" "Kenapa wahai Hanzalah, kamu ada apa? Gimana kabarmu hari ini?" Hanzalah langsung ngomong, "Nafaqah Hanzalah." Hanzalah itu sudah munafik. "Subhanallah, madza taqul?" kata Abu Bakar. "Maha suci Allah, kamu ngomong apa Hanzalah? Kok kamu ngomong kayak gitu?" Pasti ada masalah besar kan, sampai dia menyimpulkan dirinya munafik. Nafaqah Hanzalah. "Subhanallah, madza taqul ya Hanzalah?" "Kenapa? Kok ada cerita apa? Cerita ke aku," gitu. Nah, ini namanya support system. Jadi mau dengar cerita. Akhirnya Abu Bakar duduk di sebelah Hanzalah. Hanzalah cerita, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku tuh kalau lagi ketemu Nabi," Hanzalah ini by the way dia katibur Rasulillah, dia penulis Nabi, penulis hadisnya Nabi.
Aku tuh kalau lagi duduk bersama Rasulullah, Rasulullah cerita tentang surga, cerita tentang neraka, menceritakan tentang kebesaran Allah. Rasanya aku dekat banget sama surga. Rasanya aku tuh kayak nyaman banget, tenang banget. Iman aku itu ningkat banget kepada Allah. Tapi kalau aku keluar dari majelis Nabi, keluar dari rumah Nabi, keluar dari masjid Nabi, aku ketemu istri, ketemu anak, ketemu teman, ketemu urusan dunia, rasanya aku semua yang tadi aku dapatkan itu hilang seketika, seolah-olah aku ada di gerbangnya jurang api neraka. Udah dekat banget sama neraka. Sehingga rasanya aku nih kayaknya nggak benar orangnya, munafik banget nih. Merasa dirinya yang munafik. Abu Bakar sebagai sahabat, nih perhatikan akhlaknya, support system tuh kayak gini ya. Sebagai sahabat, kan kita tahu imannya Abu Bakar tuh di atas imannya kaum muslimin ya. Mungkin Abu Bakar nggak separah Hanzalah sih. Naik turun tapi nggak separah ini, yang lagi naik dekat surga, lagi turun dekat neraka. Tapi sebagai teman, Abu Bakar itu empati. Terus Abu Bakar bilang apa? Oh iya ya, aku juga kayak gitu. Ya udah kita tanya ke Rasulullah. Ini adalah teman yang support system banget. Dia nggak bilang, oh kirain. Nggak ngomong gitu. Tapi dia mencoba untuk ya kita sama gitu. Pengen merasakan apa yang dirasakan Hanzalah. Oh ya, iya ya, aku juga kayak gitu. Selama ini, aduh gimana ya? Ya udah kita tanya Rasul yuk. Artinya Abu Bakar itu kayak nggak mau mematahkan atau menolak curhatnya Hanzalah. Seolah-olah ya sama. Ini orang-orang psikolog nih pasti ngerti banget nih metode ini. Kenapa kok dibikin Hanzalah itu jadi kayak merasa nggak sendiri gitu. Ternyata yang gini bukan aku doang. Ternyata dia juga gitu. Coba kalau misalnya dia orang yang nggak empati. Oh ya udah banyak istighfar aja. Ya emang gitu sih bagi orang yang baru hijrah. Kayaknya kamu salah guru, kayaknya kamu dan segala macam dijudge gitu kan. Apalagi dimarah-marahin, kamu dasar ahli neraka segala macam. Itu kan nggak empati kan. Kalau Abu Bakar itu empati banget, dia langsung bilang, aku juga kayak gitu. Gimana ya? Ya udah kita tanya Rasul yuk. Akhirnya ditemani sama Abu Bakar ke Rasulullah. Ditemani loh. Dan ini yang saya rasakan sekarang. Kemarin saya ke Pasuruan. Memang sengaja pengen ziarah ke kuburnya salah satu wali di Pasuruan, yaitu Kiai Abdul Hamid atau dikenalnya dengan Mbah Hamid. Ketemu sama cucu beliau yaitu Gus Ama. Pas mau ketemu sama cucunya, itu tuh udah malam loh. Kita ziarah itu jam 11:30 malam. Tapi masih dianterin, dan itu nggak sekali saya ngalamin itu. Datang ke siapa dianterin, datang ke Habib Umar Al-Mutahhar di Semarang dianterin sama Habib Muhammad Al-Mutahhar, dianterinnya jauh. Lalu pas udah beres diantar pulang lagi, sampai udah beres baru ditinggal. Jadi benar-benar pertemanan yang bukan cuma sekedar basa-basi, tapi dia mensupport. Saya mau kemana dia support. Yang pasti saya kemana-mana tuh dianterin sama Gus Mahathir. Saya mau ke Jakarta ketemu sama Buya SAS. Gus Mahathir terbang dari Jember ke Jakarta, bayangin dari Jember ke Malang aja udah lebih dari 4 jam. Malang terbang ke Jakarta. Jadi beliau udah duluan datang, saya masih on the way di tol. Kenapa? Pengen nemenin saya, pengen ketemu sama misalnya Kiai, sama Habib atau siapa, itu ditemenin. Saya teringat Abu Bakar juga ketika ada sahabatnya yang punya masalah itu ditemenin. Padahal Abu Bakar mungkin ada hajat, ada keperluan, tetapi beliau mendahulukan hajat temannya yang ngerasa kayak lagi drop banget, lagi down banget. Apa perasaannya? Aku kayaknya nggak benar nih, aku kayaknya munafik banget nih, aku kayaknya lagi berat banget nih spiritual, aku kayak lagi garing banget, lagi gersang banget dan seterusnya. Apalagi kalau tahu teman mau bunuh diri, jangan dianterin ke tower atau ke jurang. Ya udah aku bantuin yuk, aku orangnya empati kok. Kamu mau apa sih? Mau bunuh diri? Jadi ini artinya Abu Bakar tuh orang yang sangat-sangat care, sangat empati, sosial emosionalnya tuh bagus banget. Sehingga di pertama Abu Bakar langsung nyamain diri dulu, aku juga gitu. Padahal enggak, kayaknya Abu Bakar enggak gitu deh. Walaupun Abu Bakar bukan basa-basi dan bohong ya, tapi ngerasa gitu. Saking low profile-nya Abu Bakar ngerasa gitu, bahwa ngerasa kayak ya sama juga saya dengan kamu. Bukan, enggak sih kalau aku sih kayaknya iman aku stabil deh. Cuman biar empati sama kita. Enggak gitu sih. Abu Bakar tuh humble ya humble benar. Kalau kita sih kan humble-nya humble flexing ya. Humble-nya humble pencitraan ordai itu kan. Saya nggak bisa apa-apa, posting.
Saya mah orangnya nggak ada apa-apanya, posting. Ngomong humble tapi posting. Kalau Abu Bakar emang humble beneran. Dianterin yuk kita ke Rasulullah aja, nanya langsung. Akhirnya diajaklah Abu Bakar ke Hanzalah ke Rasulullah. Pas ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah nanya ada apa? Kata Hanzalah, ya Rasulullah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah itu udah munafik ya Rasul. Ini delay atau beda playlist sih? Beda playlist? Hah? Delay ya? Di depan gak kedengaran? Di atas gak kedengaran? Bentar. Bentar saya tanya dulu. Teteh di atas kedengaran gak? Oke. Nggak jelas maksudnya ya? Nggak jelas ya? Wah, ikhtilaf gini nih. Terjadi perbedaan mazhab. Oke. Saya coba, boleh operator suara soundnya digedein lagi. Tapi cerita tadi nangkep nggak? Iya, harus ngulang lagi dari awal. Jadi gini, suatu ketika Abu Bakar, ini kayak kita nonton film ya, terus adegan utamanya udah lewat gitu. Ini kenapa sih kok ada yang mati gitu? Nggak dengar ya tadi ya? Masya Allah, ngapain aja? Oh, mic-nya ya. Jadi singkat ceritanya, Hanzalah lagi curhat sama Abu Bakar kalau dia imannya lagi drop. Terus kata Abu Bakar, kita sama. Ya udah yuk nanya ke Rasulullah. Pergilah mereka ke Rasulullah. Kayaknya nggak ada kata-kata Hanzalahnya ya di sana ya. Beda playlist nih. Boleh diarahin ke sini aja biar kita nonton bareng. Terus pas sampai ke Rasulullah nanya, ada apa gitu. Kata Hanzalah, ya Rasulullah, nafaqah Hanzalah. Ya Rasulullah, Hanzalah itu sudah munafik. Kenapa kok kamu ngomong kayak gitu Hanzalah? Kata Hanzalah, kalau saya lagi dengan engkau ya Rasul, iman saya naik. Sampai rasanya saya udah ada di dekat surga, kayak sejengkal gitu jarak ke surga. Tapi pas saya pulang, iman saya drop langsung, seolah-olah saya ke neraka itu cuma sejengkal. Maka saya nggak benar ya Rasulullah, kayak orang munafik. Kata Rasulullah, wahai Hanzalah, seandainya kondisi kamu seperti ketika kamu ada bersamaku, maka kamu akan melihat malaikat datang berjabat tangan denganmu dan mengunjungi rumah-rumahmu. Tetapi saatan fasa'ah, ya ada waktunya iman naik, ada waktunya iman turun, wahai Hanzalah. Artinya apa? Artinya iman manusia itu emang naik turun. Kalau imannya bisa stabil, walaupun naik turun juga, cuman naik turunnya tuh masih normal, nggak gini, tapi naik turunnya begini, maka dia akan menyaksikan malaikat musafahah berjabat tangan dengan dia, dan malaikat akan datang ke rumahnya. Saking dekatnya dia dengan circle-nya malaikat. Nah, kira-kira apa maksud dari pesan Nabi bahwa ada waktunya begini, ada waktunya begitu, ada kondisi imannya lagi bagus sehingga malaikat bermusafahah, berjabat tangan, apa maksudnya? Sehingga nanti kita pelajari dalam konteks membangun circle pertemanan atau membangun support system dalam pertemanan kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya ba'dal isya. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lanjutkan sharing kita tentang circle pertemanan atau support system.
Tadi kita membahas kisah dari sahabat Nabi yang bernama Hanzalah Al-Usaidi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ada banyak banget inspirasi dan pelajaran dari adegan tadi. Inspirasi yang pertama adalah tentang bagaimana seorang sahabat itu memperlakukan sahabatnya. Jadi kalau kita belajar dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, kita bukan hanya bisa mengambil pelajaran fikih dan ibadah dari mereka. Mereka adalah generasi terbaik dari semua sisi. Jadi selain terbaik dari sisi ibadahnya, terbaik dari sisi fikih dan keilmuan, mereka juga yang terbaik dari sisi moral, akhlak, perilaku, ataupun sosial. Sehingga ketika kita belajar tentang masalah moral, masalah sosial, kayak tentang support system, coba kita ambil mereka sebagai teladan kita. Kisah-kisah mereka itu cukup inspiratif untuk kita jadikan sebagai teladan ataupun kebaikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kayak misalnya gimana Abu Bakar itu ketika ngelihat ada temennya yang dia kenal lagi ngelamun sendiri atau lagi diam sendiri, kayak lagi ada masalah, disapa sama Abu Bakar. Kaifa anta ya Hanzalah? Kamu lagi kenapa wahai Hanzalah? Kamu lagi apa wahai Hanzalah gitu. Dan nanyanya tuh kalau kita coba pakai sedikit theater of mind atau mengimajinasikan sejarah, Abu Bakar itu nggak nanya dengan nada sinis atau dengan bahasa tubuh yang nggak akrab gitu, nggak. Hari ini kita agak sedih ya, orang ketika udah semakin mengerti agama tuh kok bahasa tubuhnya tuh agak arogan gitu. Makin mengerti agama kok makin bahasa tubuhnya tuh nggak friendly banget gitu, udah mulai kaku. Kalau orang melakukan kesalahan, ngelihatnya tuh kayak rendah banget. Padahal kesalahan itu dilakukan oleh siapapun. Kita pun bukan orang yang sempurna kan, dari kesalahan banyaklah kesalahan kita. Pas kita ngelihat ada orang yang salah mungkin di depan kita dalam bab ibadahnya, sebutlah dia ketika sujud misalnya, kayak fikih yang kita pelajari dari Ustadz Awalul Zikri, nggak sempurna posisi sujudnya, atau mungkin dia nggak tahu cara takbir yang benar, atau mungkin softnya atau apa. Kita udah nggak lagi ada rasa cinta dan ukhuwah. Yang muncul adalah merasa lebih tahu dan lebih benar. Sehingga dengan merasa lebih tahu dan lebih benar itu kita memandang orang lain itu rendah. Ini sebetulnya ini nggak kayak gitu sih perilaku para sahabat. Para sahabat itu bahkan Nabi aja ngelihat ada orang yang nggak tahu Islam lalu melakukan kesalahan yang cukup agak ekstrim, yaitu buang air kecil di dalam masjid, itu kan nggak dimarahin dipukulin ya, tapi diajak ngobrol kenapa misalnya. Nah, akhlak-akhlak yang kayak gini tuh harus sering kita baca dari Nabi, para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita. Sehingga ketika kita semakin berislam dengan baik, harusnya rahmatan lil alamin dari keberislaman kita itu langsung kerasa. Orang yang udah hijrah itu langsung kerasa rahmatan lil alaminnya. Orang yang udah ngaji itu langsung kerasa rahmatan lil alaminnya. Bukan justru mending lo gak usah ngaji deh, daripada lo sejak ngaji itu udah galak, udah arogan, udah suka nyalahin, udah udah nggak friendly banget, udah sinis. Jadi ngelihat apapun tuh kayak sinis gitu. Kayak semua dunia ini nggak ada yang benar, susah gitu ya. Kok gini ya? Jadinya kayak ya nggak gitu juga sih. Nabi dan para sahabat itu ketika mereka memahami Islam nggak membuat mereka merasa paling gitu, si paling surga, si paling benar misalnya di antara yang lain, enggak. Makanya pas ngelihat Hanzalah kayak gitu nanya, kaifa anta ya Hanzalah, kamu kenapa wahai Hanzalah gitu. Saya ngebayanginnya Abu Bakar tuh nanya kayak gitu tuh sambil duduk di sebelah Hanzalah, bukan sambil lewat. Lo kenapa sih? Enggak gitu. Kaifa anta ya Hanzalah. Terus karena saya mendengar cerita ini selain membaca kisahnya ya, mendengar dikisahkan oleh ulama yang saya jadikan referensi, beliau menceritakan tuh dengan
nada yang enak gitu. Dengan nada yang enak. Salah satunya misalnya Syekh Ramadan Buti, semoga Allah memberikannya pahala syahid, yang mendapatkan ujian ketika beliau lagi ngajar tafsir kan, kepala beliau ditembak ya. Itu awal terjadi Arab Spring kan di Suriah. Ketika diceritakan oleh Syekh Ramadan Buti atau Syekh para ulama-ulama yang lain, itu saya mendengar kok kisahnya tuh kayak sahabat itu orangnya tuh akrab banget, terus perhatian banget, bukan yang gini-gini. Jadi enggak, ya Hanzalah, kenapa kamu? Enggak gitu sih nadanya. Ini nadanya, kaifa anta ya Hanzalah, kamu kenapa Hanzalah? Nah ini pelajarannya adalah peduli sama teman. Jadi kita jangan pas lagi ada maunya doang kita baru nyapa. Tapi belajar menyapa sebagai bentuk kepedulian. Dan mempedulikan saudara kita bagian dari sunnah Nabi. Mempedulikan keadaan saudara kita, sahabat kita, minimal circle kita aja, itu bagian dari ukhuwah. Dan Allah suka dengan orang yang berukhuwah, orang yang saling mencintai di dunia. Maka Allah juga akan mencintainya. Irham man fil ard, yarhamuka man fis sama. Sayangi yang di bumi, engkau akan disayangi yang di langit. Dalam bahasa perumpamaan. Maksudnya kalau kita saling berkasih sayang dengan sesama makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuhan dan seterusnya, Allah juga sayang sama kita. Nah, Abu Bakar tuh orang yang orang yang sangat penyayang. Orang yang sangat penyayang. Sehingga nanya ke Hanzalah, kaifa anta ya Hanzalah? Terus Hanzalah karena yang nanyanya Abu Bakar dan kayaknya nyaman dalam bertanya, bisa curhat langsung. Kalau nanyanya nggak antusias kan pasti jawabnya nggak apa-apa kan gitu ya. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Kenapa jawabnya kayak gitu? Karena kita tahu nih orang juga nggak butuh. Kayaknya nggak serius-serius banget nanya kabar kita. Lo ngapain? Nggak ngapain gitu aja. Tapi kalau kamu ada masalah ya gitu. Kan berarti kita lagi siap ya untuk mendengar. Nah karena Hanzalah juga tahu Abu Bakar siap mendengar, akhirnya Hanzalah curhat. Nafaqah Hanzalah. Hanzalah itu udah munafik, wahai Abu Bakar. Loh, subhanallah, madza taqul? Kamu maksudnya apa kok ngomong kayak gitu, kata Abu Bakar. Ya, karena kalau aku gini. Terus Abu Bakar berusaha untuk memahami perasaan Hanzalah, enggak menghakiminya dengan mengatakan, aku pun demikian, wahai Hanzalah. Kita bisa nggak kayak gitu dalam komunikasi dengan pertemanan untuk membangun suhbah solihah, circle positif. Jadi pas di grup, di sosmed, kita tuh berempati sama orang. Jangan selalu merasa paling sempurna, paling ideal, paling keren, paling soleh sendiri. Karena Abu Bakar lebih berhak merasa kayak gitu daripada kita. Abu Bakar lebih berhak merasa kayak gitu karena di antara umat Islam gak ada lagi yang lebih baik daripada Abu Bakar kan, selain Nabi dan keluarganya. Ada Sayyidah Aisyah, ada ya. Tapi Abu Bakar tuh kalau ditimbang tuh kan imannya lebih daripada umat Islam gitu. Orang yang paling berhak untuk merasa lebih aja, merasa paling aja nggak ngerasa. Bukan basa-basi, emang nggak ngerasa gitu. Emang nggak ngerasa. Buktinya Umar tuh pernah menangis gitu. Dan kemudian nanya kepada Huzaifah ibnu Yaman, ya Huzaifah, kamu tuh kan hafal nama-nama orang munafik ya. Coba kira-kira ada nggak nama aku di antara list nama-nama orang munafik itu? Kata Huzaifah, nggak ada wahai Amirul Mukminin. Akhirnya dia tenang. Mereka tuh emang benar-benar nggak ngerasa. Kalau kita kan baru beramal sedikit, baru hijrah sehari 2 hari kan udah ngerasa paling ya. Mereka kan enggak. Udah sesoleh itu dijamin masuk surga, coba. Dijamin loh, 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Nomor 1-nya Abu Bakar. Belum lagi nanti hadis-hadis keutamaan Abu Bakar yang sangat banyak. Rasul sendiri yang ngomong. Abu Bakar langsung dengar dari Rasul. Bukan riwayat tiba-tiba keputus. Enggak, langsung dengar. Ini informasi itu langsung akurat gitu. Tapi enggak merasa tuh. Coba bayangin orang dari jamin masuk surga dari lisan Nabi. Orang yang udah banyak berkorban untuk Islam dari sejak awal dakwah, orang yang ibadahnya luar biasa, ketika ada temannya curhat bilang saya tuh udah munafik, oh saya juga sama Hanzalah, kita sama, bisa sehumble itu coba bayangin. Masih adakah sifat humble kayak gini dari generasi muslim, dari anak-anak muda Islam yang sudah hijrah, atau justru kita langsung membuang sifat humble-nya sahabat tiba-tiba jadi arogan,
Hanya dengan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan kita belajar agama, sejak kapan kita menjadi lebih daripada orang lain? Dan don't judge the book by its cover kan. Seringkali kita ngelihat orang tuh biasa aja, padahal dia seorang ahli sariroh. Apa itu sariroh? Ibadah rahasia. Yang kita lihat dia penampilannya biasa, ternyata dia punya ibadah rahasia yang kita nggak pernah tahu. Makanya belajar dari Abu Bakar, oh ternyata membangun circle positif itu, bahasa Arabnya suhbah solihah, bi'ah solihah, itu memang harus punya humble, harus punya sifat rahmah. Rahmatan lil alamin itu sifat rahmah artinya. Lil alamin artinya ke siapa aja, kita rahmah gitu. Makanya kemarin pas kita bahas di kebun, mungkin teman-teman banyak yang nggak datang ya, fikih berkurban. Ternyata para ulama, jumhur, mayoritas ulama berpendapat hewan kurban itu boleh loh diberikan kepada non-muslim. Hewan kurban itu, daging hewan kurban itu boleh diberikan kepada non-muslim. Kecuali hewan kurban yang wajib, kayak kurban karena nazar, kurban karena ta'yin. Ta'yin itu udah, hewannya udah sejak awal dibeli itu, udah dibilang ini akan saya pakai buat kurban. Nah itu nggak boleh dibagi ke non muslim. Tapi kalau hewan kurban yang bukan nazar, yaitu ibadah sunnah, itu jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat boleh dikasih kepada non muslim, limu'allafati qulubuhum, untuk mengikat hati mereka. Sebegitu rahmahnya, sebegitu penyayangnya Islam gitu. Apalagi hewan kurban yang diberikan pemerintah dari Baitul Mal, itu lebih luas lagi jangkauan pemberiannya. Malah boleh dijual hasil dagingnya. Jadi kalau kita dapat hewan kurban dari wali kota misalnya ya, itu dagingnya boleh dijual loh. Tapi kalau dari sesama kita nggak boleh dijual, kecuali fakir miskin boleh menjualnya. Sebegitu leluasanya Islam memikirkan kemaslahatan. Tiba-tiba kita merasa paling, bahkan apalagi kalau misalnya teman-teman baru belajar Islam pulang ke rumah semua disalah-salahin, kasihan ayahnya, kasihan ibunya yang tiba-tiba anaknya pulang, bapak. Nadanya nggak gitu sih, itu nada timur ya. Nada Sunda gimana sih? Bapak gitu. Betul tidak? Ini nada agim. Ya gitu deh. Mah gitu. Mama kenapa gini? Mama nggak pakai jilbab, mama neraka. Iya nggak pakai jilbab itu salah. Cuman cara menyampaikannya bukan dengan arogan kita udah pasti benar. Dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang suami ke istri, orang tua ke anak, apalagi anak ke orang tua, sahabat ke sahabat. Memang kita kadang ingin kebaikan buat dia dengan nasihat, tapi dengan kasih sayang. Watawasau bil haqqi, watawasau bil marhamah. Jadi untuk menjaga rahmahnya, menjaga kasih sayang diantaranya, selain watawasau bis sabr. Akhirnya Abu Bakar bilang, aku juga sama wahai Hanzalah. Yaudah yuk kita tanya ke Rasul. Berangkatlah ke Rasul, Rasul ngasih nasihat yang tadi. Nasihatnya apa? Sa'ah fasa'ah. Jadi emang ada waktunya, saatnya kayak gini, ada saatnya kayak gitu. Tapi artinya maksud dari hadis ini, ya belajar terus, jangan nyerah wahai Hanzalah. Jangan nyerah, memang ada kondisinya kita lagi lemah, ya udah berusaha lagi. Nah hadis ini nggak bisa kita pahami sendiri, harus kita kaitkan dengan ayat dan hadis yang lain, supaya terbangun persepsi yang utuh tentang maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat At-Taubah ayat 119 kita pernah bahas ini juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Itu nanti di rumah saya kasih challenge ya teman-teman, tolong baca tafsir dan asbabun nuzul dari ayat ini. Itu ceritanya indah banget tentang Ka'ab bin Malik. 3 orang yang yang di istilah kita tuh dikucilkan oleh Nabi selama 50 hari. Kalau ibarat sosial media itu di unfollow, kemudian bahkan di blok. Kan ini berat banget kalau udah di blok ya. Pernah di blok gak sih? Kalau nggak pernah berarti baik banget deh. Kadang kita di blok oleh orang yang terdekat kita, rasanya gimana? Pernah nggak di blok sama istri? Yang nggak ada Ustadz, orang masih sendiri, oke. Di blok oleh sahabat, pernah nggak? Rasanya gimana? Berat banget kan? Apalagi ini di blok sama Rasul. Arti di blok di sini Rasulullah nggak mau ketemu. Rasulullah nggak mau ketemu, nggak mau ngobrol, nggak mau berpapasan, nggak mau bareng dalam sholat berjamaah. Kan itu lebih berat daripada di blok. Di blok cuma sosial media doang.
Itu ada di dalam kisah ayat ini, nanti baca aja sendiri di rumah karena nggak berkaitan dengan apa yang kita bahas. Tapi intinya di ayat ini Allah lagi ngasih kita dua perintah. Perintah pertama adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah itu artinya menjalani perintah, meninggalkan larangan. Sesederhana itu sih bertakwa. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Gimana caranya biar kita bisa bertakwa kepada Allah? Seringkali kita nggak mampu, pengen tapi nggak mampu. Pengen udah dilakuin tapi nggak istiqomah. Sehari bertakwa, sebulan durhaka gitu ya. Sehari taat, sebulan maksiat misalnya. Kita susah banget pengen istiqomah, dawam dalam ketakwaan. Gimana caranya? Allah kasih perintah yang kedua. Kunu ma'as shodiqin. Sertailah orang yang benar. Sertailah orang yang benar. Ayat ini meminta kita untuk mencari support system dalam ketakwaan. Karena kita nggak bisa takwa sendiri. Kita harus berjamaah. Berjamaah itu artinya punya circle. Berjamaah itu bukan sekedar punya organisasi ya. Kalau diterjemahkan jamaah itu organisasi agak berat sih. Tapi minimal punya circle, punya pertemanan. Walaupun kita nggak punya nama geng, nggak punya nama organisasi, tapi pertemanan, circle aja, berjamaah. Itu penting dalam menjalankan ketakwaan. Nggak bisa kita sendiri. Apalagi kalau kita sering sendiri, malah kita lebih dekatnya kepada wasawisus syaitan. Karena kalau kita sendiri itu kita lemah. Gampang sekali digoda sama syaitan. Sehingga perintah Allah selain bertakwa, kalau kalian pengen jadi orang yang bertakwa, kalian pengen dijabat tangan sama malaikat, kalian pengen jadi orang yang circle yang kedudukannya tinggi di mata Allah, caranya paling praktis itu adalah kunu ma'as shodiqin, cari circle yang support system. Apa yang kalian butuhin untuk disupport? Pengen sholat berjamaah, cari yang bisa support kalian dalam sholat jamaah. Pengen rajin ngaji, cari yang support kalian untuk supaya rajin ngaji. Pengen jadi orang yang lebih produktif, cari yang bisa support kalian lebih produktif. Karena almar'u ala dini khalili, seseorang itu sangat tergantung kondisi keimanan khalil. Khalil itu orang terdekatnya. Sangat terpengaruh. Jangan bilang bahwa kita tuh orangnya nggak mudah terpengaruh. Kita tuh semuanya terpengaruh karena itu udah sunatullah, udah fitrah kita sebagai manusia itu yuhawwidanihi, yumajjisanihi, yunassiranihi. Memang terpengaruh. Sehingga karena kita sadar diri orang yang gampang terpengaruh, carilah yang bisa mempengaruhi kita kepada yang positif. Kalau kita sebagai orang tua, carikanlah untuk keluarga kita, anak-anak kita yang bisa mempengaruhi dia kepada yang positif. Caranya kunu ma'as shodiqin. Jadilah orang yang tumbuh bersama orang-orang yang benar, orang yang solih. Ini ayatnya. Nah, suatu hari teman-teman, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Matas sa'ah?" Ya Rasul, kapan itu kiamat? Kemudian Nabi nanya balik, "Wa madza a'adatta laha?" Apa yang udah kamu siapin buat kiamat? Karena dia nanya kapan kiamat kan? Terus Nabi nggak menjawab kapan karena pertanyaan itu salah, sehingga tidak ada jawaban yang benar. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul innamal ilmu indallah. Jadi itu pertanyaan yang salah sehingga tidak ada jawaban yang benar. Kan kita nggak ada yang tahu kapan kiamat. Yang tahu cuman Allah. Maka Nabi menjawab dengan kalimat yang lebih bijak. Matas sa'ah? Ya Rasul, kapan ya kiamat? Dia bukan mau ngetes Nabi. Dia bukan mau usil, tapi dia benar-benar emang nanya karena nggak ngerti. Mata sa'ah ya Rasulullah. Rasul kapan kiamat? Kata Nabi, wa madza a'adatta laha? Emang kamu udah siapin apa buat kiamat? Karena kiamat itu kan artinya kita kembali kepada Allah kan. Ada padang mahsyar, ada hisab, ada sirat, dan seterusnya. Apa yang kamu udah siapin buat kiamat? Kalau memang kamu nanti terjadi kiamat. Kata dia, la syai'. Saya nggak nyiapin apa-apa ya Rasul. Ini tapi yang jawab sahabat ya. Nggak nyiapinnya versi mereka tuh udah paling soleh menurut kita kayaknya. Tapi dia ngerasa la syai'. Saya nggak nyiapin apa-apa ya Rasulullah. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Cuman saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi dia nggak punya amalan kayak Bilal misalnya sholat syukur wudhu. Kemudian Ali nggak pernah ninggalin tahajud.
sahabat siapa yang zikirnya luar biasa, Abdullah ibnu Zubair yang sholat duhanya sampai hinggap merpati. Kan semua sahabat itu punya amalan-amalan hebat ya. Nah dia, la syai, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah yang istimewa. Illa, kecuali saya tuh sangat mencintai Allah dan mencintai Rasul. Maka Rasulullah SAW bersabda, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama siapa yang kamu cintai nanti di hari kiamat. Apa pelajarannya di sini? Kenapa para ulama membawa hadis ini dalam menjelaskan hadis yang pertama tadi? Atau ayat yang di surat At-Taubah? Apa maksudnya? Kata para ulama maksudnya, kalau kita mau benar, kita tuh emang harus mencintai orang yang benar. Awalnya mencintai orang yang benar. Kalau kita mau soleh, kita emang harus belajar mencintai orang soleh. Jadi hadis ini bukan hanya tentang sekedar nanti di akhirat kita akan ketemu orangnya. Ya, karena orang soleh itu nanti akan memberi syafaat kepada kita. Setelah syafaat yang tertinggi yaitu syafaat Rasul. Kan ada kisah nanti orang soleh itu akan mencari sahabatnya di dunia, ketika dia udah masuk surga nggak menemukan sahabatnya di surga. Lalu dia nanya ke Allah, ya Rabbi, di mana sahabat saya? Saya mencintainya karena engkau ketika di dunia. Kata Allah, dia di neraka. Atau dia di padang mahsyar lagi dihisap. Kemudian dia bilang, ya Allah, saya ingin memberikan dia pertolongan, bolehkah saya menolong dia? Kata Allah, coba cari, tolonglah dia. Akhirnya dia dikeluarkan dari api neraka. Dari api neraka loh. Akhirnya dia dimudahkan hisapnya, yang lagi kesulitan dihisap. Oleh siapa? Oleh sahabatnya yang solih. Oleh sahabatnya yang ahli ibadah. Oleh sahabatnya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya engkau bersama siapa yang engkau cintai. Itu benar, memang nanti penting punya orang yang kita cintai karena kesolehannya itu penting. Dan kita dicintai oleh dia juga. Jangan mencintai dari cinta dalam diam ya. Gimana cinta dalam diam? Saya cinta sama ulama ini, saya cinta sama ustadz ini. Tapi nggak pernah berusaha membangun cinta dengan dekat, peduli, mengambil hati. Kan kita kalau mencintai seseorang cari ngambil hatinya kan? Mana ada kita bilang suka sama cewek terus kita cuek. Kita nggak pernah peduli sama dia. Yang nama cinta itu ya kita tunjukkan. Nah ternyata dalam hadis ini Nabi nyuruh kita untuk mencintai orang soleh. Kenapa kok mencintai orang soleh? Selain di akhirat kita akan bersama dengan dia. Di dunia pun kita akan meniru dia, ngikutin dia, terpengaruh oleh dia. Sehingga karena kita terpengaruh oleh dia dalam kesolehan, pengaruh itu yang akan membawa kita bersama dengan dia kelak di akhirat. Pertanyaannya sekarang, apakah kita punya list orang soleh yang kita cintai karena Allah? Cintai ya, karena kalimatnya ma'aman ahbabtah. Bukan sekedar ma'aman tusahibuhu, bersama orang yang engkau menemaninya, bukan. Tapi ahbabta, yang engkau memang mencintainya. Ada nggak orang yang kita cintai karena kesolehan? Kalau orangnya udah wafat, bagaimana kalau orangnya sudah wafat? Kalau orangnya sudah wafat, maka kita doakan dia. Kalau orangnya masih hidup, ya kita berbuat baik kepadanya. Selain orang-orang yang kita cintai karena Allah udah wafat, kayak para imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hasan Al-Basri, Imam Abu Hasan Sya'rawi dan seterusnya. Jadi kita Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan seterusnya, kita mencintai mereka karena Allah, tapi kan kita nggak bisa berbuat baik ya. Nah gimana caranya? Cari orang yang bukan orang sempurna, bukan orang yang perfect, tapi orang yang menurut kita lebih daripada kita. Cintai orang itu. Kalau bisa lebih dari satu. Maka sibukkanlah diri kita dalam mencintai mereka. Selain mencintai orang tua, mencintai pasangan, itu udah nggak usah didebat lah. Kalau gitu nanti kita jadi mendua Ustadz. Enggak, beda. Mencintai pasangan dengan caranya, mencintai orang tua dengan caranya, mencintai orang soleh dengan caranya. Tapi emang kita mencintai itu, mencintai pasangan ada ibadahnya, mencintai orang tua apalagi, mencintai orang soleh juga ada fadilahnya. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya emang, berarti di akhirat itu kita tuh akan bareng dengan orang yang kita cintai. Kalau kita saking mencintainya sampai rela war tiket, war tiket kajian maksudnya.
Kalau kita saking mencintainya rela berdesak-desakan, kalau kita saking mencintainya nunggu di bandara, nangis-nangis. Kalau kita saking mencintainya sampai ganti handphone yang bisa di zoom sampai 100, supaya kalau nontonnya jauh tuh bisa tetap lihat jarak dekat. Ya hadisnya gitu sih. Nggak tahu, saya nggak ngerti nih. Pokoknya hadisnya gitu deh. Kita sekarang bawa ke arah positif. Bisa nggak kita kayak gitu ke orang yang di sisi Allah, insya Allah dia orang solih. Secara la nuzaki Allahi ahada ya. Kita kan nggak bisa mengkultuskan orang ya. Tapi kita nahkum bizawahir. Kita menilai dengan yang tampak aja. Yang paling gampang kayak gitu. Nahkum bizawahir. Kita menilai dengan yang tampak. Jangan sok-sok nebak. Itu mah cuman pencitraan doang. Itu mah cuma di depan kita. Itu mah kalau terus-terusan kayak gitu kita nggak akan pernah nemu. Nah, kum bizawahir aja. La nuzaki 'alallahi ahada. Kita nggak pernah mengkultuskan dia sempurna, nggak. Tetap ada kekurangannya. Namanya manusia. Yang nggak ada kekurangan itu cuma Rasulullah. Makanya Allah Rasul ya. Kemudian para ahlul bait, kemudian para sahabat, para ulama terdahulu yang hadir sekarang. Kenapa kok harus yang hadir Ustadz? Yang ada, yang masih hidup. Agar kita bisa masuk ke circle dia. Gimana cara masuk ke circle-nya Imam Syafi'i? Nggak bisa karena kita, kecuali yang circle muridnya Imam Syafi'i, yaitu yang mengajarkan ilmu fikihnya Imam Syafi'i. Tapi kalau dengan beliaunya ya nggak bisa. Makanya cari yang hidup, lalu belajar langsung kalau nggak belajar ya deket lah. Saya punya nama-nama itu dan saya berusaha untuk ingat. Jadi kalau saya ingat dia di dunia, saya berharap dia kelak ingat saya di akhirat. Baik yang seleting dengan saya atau yang di atas seleting saya, atau dia bukan ulama. Tapi saya melihat dia lebih baik daripada saya dalam ibadah, lebih soleh daripada saya dalam ibadah. Sehingga saya anggap dia sebagai orang yang harus saya cintai. Dengan segala keterbatasan dan kekurangannya pastinya. Selama bukan dosa besar, bukan yang ingkar kepada Allah. Ya, kalau dosa kecil yang namanya manusia bisa silap. Makanya sekarang pelajaran berikutnya dari support system circle positif adalah siapa orang yang kita cintai dalam hidup selain orang tua dan pasangan atau keluarga kita. Kalau ada, kalau nggak ada, cari. Kriterianya apa Ustadz? Shodiqin. Kriterianya adalah orang yang soleh secara zahir. Kalau kita menemukan itu, maka kita mencoba untuk mencintai dia karena Allah. Lihat kesolihannya, jangan lihat totalitas dirinya, kesolihannya aja. Bab yang kita kagumi, udah itu aja fokus. Masya Allah, Masya Allah. Terus kita kayak berusaha untuk dekat dengan dia, berusaha menyenangkan hatinya, mengunjungi dia. Tapi hati-hati juga, jangan overacting, jadi ngeribetin. Ya, jadi ngeganggu. Nah kita harus bisa ngukur lah, mana yang mengganggu, mana yang memberi kenyamanan. Itu pasti beda. Kan ada cewek yang kalau kita terlalu agresif dia juga malah jadi ilfil kan. Jangan agresif kayak gitu juga sih, jungkir balik, caper-caperan, tiap malam ngirim emoticon. Udah gitu pura-pura salah chat, fit call, orang nggak mau fit call dipaksain fit call, nelpon berkali-kali, kalau ditolak ulang lagi, udah kayak call center ya. Kan ada adabnya, apa adabnya dalam Al-Quran? Di surat Al-Mu'minun dikasih tahu adabnya, di surat An-Nur dikasih tahu kalau kalian masuk ke rumah orang mukmin minta izin. Kalau nggak diizinkan pulanglah, karena itu lebih baik untuk kalian. Ini berlaku juga untuk nelpon. Kalau kalian nelpon nggak diangkat, jangan nelpon balik. Jangan ulang lagi sampai 10 kali ngeganggu orang. Siapa tahu dia lagi ada meeting Zoom. Kita telepon, hilang pula dia ke lockout gara-gara kita. Akhirnya tiba-tiba dia harus masuk lagi ke Zoom, harus masuk lagi gara-gara telepon kita misalnya. Settingannya belum di ini sama dia. Jadi adabnya kayak gitu, kita jangan ngeganggu. Cuman berusaha untuk dekat. Berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan orang tersebut. Jadi anta ma'a man ahbabta, kamu bersama siapa yang kamu cintai. Di mana? Kelak di akhirat. Cari, insya Allah masih ada lah, walaupun bukan orang-orang yang sempurna. Di sekitar kita tuh, baik teman kita, atau guru kita, atau saudara kita, ada aja orang yang insya Allah lebih baik agamanya daripada kita.
Terus dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, ini juga hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, "Thalathun man kunna fih wajada halawatal iman." Ada 3 hal. Kalau kita punya 3 hal ini, kita akan ngerasain iman itu, ibadah itu nikmat banget. Pernah nggak sebelum tidur kangen tahajud? Pernah Ustadz? Itu namanya halawatul iman. Pernah nggak hari Selasa kangen hari Kamis? Aduh udah lewat nih hari Senin, kangen hari Kamis. Pernah nggak beres tilawah, kangen pengen tilawah lagi? Pernah nggak pulang dari masjid, kangen ke masjid lagi? Kalau pernah, itu namanya halawatul iman. Gimana rasanya? Indah banget. Kalau belum pernah, coba berusaha. Nanti akan ada satu titik di mana kalian ngerasain bahwa yang namanya dengar ngaji itu lebih indah daripada dengar musik. Walaupun saya mengambil pandangan fikih bahwa tidak semua musik itu haram, tapi saya sepakat mendengar ngaji lebih baik daripada mendengar musik. Itu udah pasti nggak bisa dibanding lah, nggak apple to apple banget udah. Gimana sih mendengar ngaji sama dengan musik? Nggak sama, lebih baik. Kecuali yang ngajinya salah-salah ya. Kalau yang ngajinya rekaman di Spotify atau mungkin di YouTube kan itu udah saringan, biasanya bagus-bagus, kita juga bisa milih. Itu pasti lebih baik. Nah kalau kita pernah ngerasain mendengar itu lebih indah daripada ini, berarti itu udah mulai dapat tuh halawatul iman. Nah gimana cara dapatin halawatul iman? Ada 3 kata Nabi. 1, ketika Allah dan Rasul lebih dicintai daripada selain keduanya. Kalau kita udah bisa mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun, termasuk diri kita, orang tua kita, pasangan kita, kita akan ngerasain nikmatnya ibadah. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ini bukan cinta kepada pasangan ya, bukan cinta kepada calon pasangan, bukan cinta kepada mantan pasangan orang lain. Bukan ke sana arahnya, bukan cinta-cintaan ya. Bila ingin melihat ikan gitu ya, di dalam kolam, bukan itu ya terjemahnya, itu bukan syarah dari hadis ini ya. Syarah dari hadis ini adalah mencintai kalau laki-laki kepada laki-laki karena Allah, perempuan kepada perempuan karena Allah. Tapi bukan LGBT juga ya. Laki-laki kepada laki-laki karena Allah. Nggak boleh disilang. Ustadz, saya cinta banget sama dia karena Allah. Siapa? Istri sahabat saya. Nggak bisa, itu nggak bisa. Itu bukan karena Allah. Nggak ada karena Allahnya di situ. Atau orang lain lah, bukan muhrim kita, bukan keluarga kita, bukan siapa-siapa kita. Walaupun dia bukan istri orang juga. Nggak, itu bukan karena Allah. Jadi jangan disilang. Teh, aku cinta sama teteh karena Allah ya. Jangan macam-macam loh ya. Ini karena Allah gitu. Nggak bisa. Ini hanya untuk laki-laki, perempuan karena Allah. Karena Allah, bukan karena pelangi, bukan. Karena Allah. Nah, jadi jangan sampai geluh, bukan, ini karena Allah. Dan ada sunnah Nabi, kalau kita mencintai seseorang, katakan kepada dia. Gimana ngomongnya? Ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Tapi matanya jangan gimana gitu ya, jangan aku mencintai kamu karena Allah. Jangan gitu, jadi wajar sih kalau dia bilang gelah ya. Apaan sih lo? Ya gimana ya? Pernah nggak sih ngomong kayak gitu ke teman? Nggak pernah ya? Parah sih kalian. Ya mungkin kita punya cara ya mengungkapkan cinta kita ya. Cuman jangan berlebihan juga. Makin cinta makin keluar anjing, goblok gitu ya. Itu berarti cinta banget ya. Anjing, goblok. Wah ini mah sahabat banget. Enggak, itu mah udah berlebihan juga. Yang wajar-wajar aja. Jangan, itu bahasa cinta kita Ustadz. Gimana ya, kan tetap ada manners kan. Itu udah agak berlebihan sih. Kalau di Arab tuh, karena saya dulu di Mesir, itu mereka tuh suka ngomong gitu, Hanan, ana uhibbuka fillah, ahabbakallah bima ahbabtani fi. Aku mencintai kamu karena Allah. Semoga Allah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai aku karenanya. Itu di kita biasa aja, nggak ada perasaan aneh-aneh. Aku nggak mau lagi ketemu orang itu. Kenapa? Kayaknya dia kelainan deh. Nggak curiga dia kelainan. Kita karena udah biasa, budaya kali ya. Jadi kita biasa aja gitu. Malah dia kadang-kadang ngasih kado. Itu si Chan di Korea tuh suka ngasih saya kado. Dia opa-opa kan.
Saya ketemu sama dia di Korea, terus dia kayak tertarik soalnya ada ustadz tapi menurut dia penampilannya nggak ustadz. Karena yang dia kenal ustadz itu dari India kan. Di sana tuh kan ada Muslim India di masjid tuh. Dia ngerasa kayak pakaiannya khas India gitu kan. Mungkin makanannya juga khas gitu. Tapi nggak semua orang India gitu kan. Cuman mungkin yang muncul di sosmed kan sekarang gini kan. Saya ngerasa kenapa yang muncul di FYP saya semuanya perendavan. Lama-lama saya jadi seneng, enak ya, gurih banget. Kan nggak semuanya kayak gitu. Tapi kan karena yang muncul itu, jadi dia pikir ya orang India tuh kayak gitu, Muslim tuh kayak gitu. Pas ketemu, loh kok ini kayak santai banget. Pakai kupluk, pakai celana, dan seterusnya. Akhirnya dia jadi akrab sama saya. Pas jadi akrab, mulai banyak nanya-nanya tentang Islam. Yang kemarin saya bilang dia kurban juga kan. Pas Idul Kurban dia kurban loh. Emang sah Ustaz? Jangan ditanya. Namanya juga empati. Udah kan dia pengen berkurban. Niat dia apa? Aku pengen ngerasain budaya kalian. Karena menurut orang Korea, Islam itu culture. Bukan karena mereka nggak tahu agama kan, taunya budaya Islam kata dia. Aku pengen ngerasain budaya kalian, seru ya, ada waktunya motong hewan, bagi-bagi daging. Aku boleh nggak berkurban di Indonesia? Oh boleh. Dia kirim uang, kita carikan daging kurban. Anggap aja itu kayak hadiah gitu. Tapi bahasa dia berkurban. Mudah-mudahan jadi jalan dia untuk mengenal Islam. Nah, Opa Chan ini sering ngasih hadiah. Kalau saya lagi ulang tahun dia kirim hadiah, kadoin ala-ala Korea gitu kan. Isinya skincare. Wah ini nyindir saya nih. Mentang-mentang saya nggak sebening dia. Saya kalau lagi foto sama dia malas banget. Susah ngeditnya. Kalau saya kasih filter banyak, dianya hilang keputihannya. Kalau saya ngirimin original, dianya bening, sayanya butek gitu. Ya, jadi malas banget. Chan, aku nggak mau foto sama kamu fotonya sendiri. Jadi kayak ngasih hadiah buat mereka, saya nggak bilang dia kelainan, enggak, normal, dia normal banget. Dia tuh pemain sinetron Sassy Girl tuh loh. Cuman bukan pemain utama, Korea mah bukan utama juga kan, kayak di Kita Bintang Utama ya. Dia pemain sinetron itu terus udah mulai belajar Islam sekarang. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah memberi dia hidayah. Intinya adalah ini biasa. Jadi jangan terlalu sensitif arah-arah ke negatif gitu. Apaan sih? Udah kita jauh-jauhan, bahaya misalnya gitu. Enggak, karena ada sunnah Nabi mengatakan, terserah gimana bahasanya, tapi bahasa yang sunnahnya ana uhibbuka fillah. Tapi kalau nggak bisa kayak gitu, apa ya tadi, ana apa tadi ya, ana uhibbu apa ya, supermi atau apa ya tadi. Kalau nggak hafal, katakan dengan bahasa kita. Kalau nggak bisa ngomong dulu karena memang culture-nya beda, katakan dengan, bukan dengan bunga ya. Katakan dengan perhatian, kita perhatiin sama dia, lo gimana, lo butuh apa segala macam. Ke orang yang kita anggap dia lebih soleh. Apalagi orangnya memang selain soleh berilmu. Yang insya Allah kita berhusnuzon dia menjadi orang yang dekat di sisi Allah SWT. Makanya hendaklah mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqadhafa finnar. Membenci kepada kekufuran sebagaimana dia benci kalau dia masuk ke dalam api neraka. Ini beda tema tapi akan sampai ke level itu kita gak suka dengan dosa. Tapi poin yang kedua adalah ternyata kalau kita pengen halawatul iman, iman itu ideal, yaitu berarti kita harus punya circle, suhbah solihah. Kalau circle itu mendukung kita sering silaturahim. Makanya budaya datang ke ulama, datang ke kiai, datang ke habib, datang ke ustadz, itu budaya bagus teman-teman. Kalau bahasa di Jawa Timuran, Jawa Tengahan itu sowan kan. Itu tuh budaya bagus, itu bukan budaya hanya NU, bukan. NU mempopulerkan sebuah budaya yang bagus, sunnah Nabi, yaitu apa? Datang ke ulama, datang ke orang solih. Dan itu sesuatu yang baik sekali untuk kita jadikan sebagai lifestyle kita. Gimana cara datangnya Ustaz? Apa nggak ngerepotin? Kita lihat kondisi. Kalau kita datang ke rumahnya ngerepotin, maka kalau di Jawa itu datang ke pondoknya. Kalau dia nggak punya pondok, datang ke majelisnya kan gitu kan? Sebagaimana ayahnya Imam Al-Ghazali suka duduk di majelisnya ulama di masanya dan mencintai ulama itu, mendengar dengan sangat antusias sampai menangis, kemudian berdoa, ya Allah berikan saya anak seperti itu. Itu berarti dia mencintai ulama. Yuhibbunal ulama wa yujalisuhum. Yuhibbul ulama wa yujalisuhum. Dia mencintai ulama dan duduk dalam majelisnya ulama.
Kayak gitu, kita sering datang, kita sering hadir. Kalau bisa kita hadir paling depan sehingga diingat. Kalau misalnya supaya diingat kita berbuat baik, dan itu emang nyata. Dan saya ngomong gini itu karena saya juga mencoba untuk mengamalkannya. Jadi kayak misalnya sebutlah ada ustadz kita lah, Ustadz Amri Fatmi, Ustadz Awalu Zikri. Karena saya mencintai mereka karena Allah, saya tuh pengen lebih sering duduk dalam majelis mereka. Karena saya nggak mau cuma duduk sendiri, pengen bawa kalian. Akhirnya saya ngundang mereka ke Bandung supaya kita semuanya juga dapat syafaat ilmunya mereka, kebaikan dari tabarruk dari ilmunya mereka. Kayak gitu caranya. Jadi berusaha pas mereka datang ke sini, saya pengen menyenangkan hati mereka. Misalnya penginapannya cari yang terbaik. Kemudian kalau dia nginepnya di kebun, di pesantren di Cilengkrang, ya udah kasih kamar yang terbaik. Terus sama teman-teman anak-anak shift semuanya coba perhatikan kebutuhannya, mulai dari kebutuhan di kamar, makannya, segala macam, kendaraannya, yang terbaik lah, excellent service banget. Supaya apa? Supaya mereka ingat dan ridho dengan kita. Sehingga kalau mereka ridho dan ingat dengan kita, insya Allah nanti di akhirat juga ingat dan ridho dengan kita. Sebagaimana mereka ingat di dunia, akan ingat juga di akhirat. Kalau di dunia nggak ingat, di akhirat nggak ingat. Bikin dia ingat kita di dunia. Si Fulan kemana ya? Kan Nabi suka nanya, Fulan kemana? Karena Nabi ingat dengan dia. Itu yang kita lakukan teman-teman. Mencari circle yang positif. Yang terakhir, kenapa saya bikin pesan _trend? Kenapa nggak bikin pondok pesantren? Pondok pesantren itu lembaga pendidikan formal untuk melahirkan calon-calon ulama. Itu udah keren banget. Tapi yang membutuhkan wadah untuk belajar itu bukan hanya para santri. Anak muda yang bukan santri juga butuh. Yang ngampus, yang SMA, yang sekolah umum. Kan kita semuanya juga butuh kan. Butuh wadah untuk belajar Islam tapi yang gak seberat pondok pesantren. Akhirnya saya bikinlah sebuah wadah pesan _trend, plesetan pesantren. Apa sih sebetulnya ini? Tempat nongkrong anak muda. Tujuan saya bikin pesantren yang di Cilengkrang itu supaya anak muda di Bandung dan sekitarnya punya circle positif dalam nongkrongnya. Makanya kita pengen konsepnya ada kafe, forest konsep, masjidnya, kafenya di sebelah masjid supaya kalau azan gak jauh-jauh untuk ke masjid. Kemudian ada banyak fasilitas-fasilitas untuk entertain, hobi dan seterusnya. Sehingga anak muda yang nongkrong di sana, dia tuh ketemunya dengan yang sefrekuensi otomatis. Dan itu terjadi sama pemuda hijrah. Akhirnya karena sefrekuensi, rata-rata tahun kemarin 2022 itu banyak banget anak shift yang nikah sesama anak shift karena udah sefrekuensi. Walaupun mungkin sebagiannya emang itu yang dicari. Nggak bercanda. Tapi maksudnya kan alhamdulillah akhirnya ketemu jodohnya yang sama-sama belajar. Nggak pacaran loh mereka, padahal mereka bukan santri loh. Tapi nggak pacaran. Maksudnya ya biasa aja gitu. Ketemu cewek bukan yang berarti juga nggak sekaku itu juga sih, ya biasa aja, cuman nggak pacaran, nggak berdua-duaan, nggak akrab-akrab, curi-curi apa, misalnya waktu dan segala macam, enggak. Tapi positif, yang laki-lakinya main volley misalnya. Kenapa saya posting main volley? Bukan mau nunjukin jago, nggak jago sama sekali. Orang sering gini bolanya ke dalam jadi basket ya. Mau gini malah bolanya ke sini jadi main basket. Bukan jagonya yang saya pengen tampilkan, tapi vibes-nya. Bahwa di sini tuh kita bisa nongkrong, bisa have fun bareng, kita bisa seru-seruan bareng, bisa berkuda bareng. Berkudanya pun yang saya tampilkan apa? Karena ada Alperen dari Turki aja kemarin kita agak serius nembak ya. Biasanya apa? Hujan-hujanan kan? Terus dangdut-dangdutan tuh yang apa? Ida Lela tuh. Yang aku mencari itu ya. Gimana sih? Kan ada tuh. Terus yang saya berenang, apa yang ditampilkan? Jadi buaya kan, buaya darat. Buaya darat itu kan yang saya gendong air turul. Bukan jagonya karena saya nggak ada yang jago. Tapi vibes-nya, happy-nya, fun-nya. Dan itu terbentuk di pesantren. Sehingga kalian bisa nongkrong, diskusinya nanti pelan-pelan akan mengarah kepada bicara tentang Allah, bicara tentang akhirat, bicara tentang surga. Itu nggak bisa sekaligus teman-teman. Emang awalnya kaku. Kebayang nggak kita lagi nongkrong, sesungguhnya Allah berfirman. Kan agak gimana ya di awal-awal ya. Pasti nggak nyaman kan, karena nggak biasa kan, kecuali ustadz ya.
Kalau Ustadz kita kan langsung gini, oh iya Ustadz. Tapi kalau sesama kita, apa sih lo? Pelan-pelan. Pengalaman saya di jamaah tablik, kita tuh kalau nongkrong di jamaah tablik itu nggak pernah ngomongin kecuali tentang kebesaran Allah. Pasti ngomongin tentang kebesaran Allah. Jadi nggak kerasa tiba-tiba iman kita tuh naik tuh pas nongkrong di tablik itu. Khurut 3 hari keluar-keluar, pas pulang dari khurut udah kayak jadi malaikat. Kayak baru pulang Isra Miraj, langsung kayak bersih banget, langsung imannya tuh rasanya kayak bener kayak kata Hanzalah tadi, kayak dekat banget dengan surga. Tapi baru setengah jam keluar udah dekat dengan akak lagi. Maksudnya dapat dari mana teman-teman? Dari obrolan, dari topik yang kita bicarain. Maka bangunlah tongkrongan kayak gitu. Jadi bangunlah circle yang positif di tempat yang nyaman, di tempat yang santai, bukan harus dikondisikan ke ta'lim. Ta'lim ini udah oke, tapi kan kita nggak selalu di ta'lim. Bisa nggak kita di grup juga kayak gitu, di sosmed juga kayak gitu, di tempat nongkrong main juga gitu. Saya lagi, kalau masjid udah jadi, ini challenge saya memang membereskan masjid ya. Kalau masjid udah jadi, saya pengen bikin beberapa fasilitas anak muda yang lain selain volley. Nanti ada, bahkan ada, kemarin udah ngobrol sama teman-teman mau bikin forest skate juga. Kan dulu memang senangnya skate, udah lama kan nggak nyoba skate lagi tuh, udah beralih kemana-mana, udah sampai ke kuda segala macam. Pengen ada forest skate yang agak ala-ala hutan gitu. Supaya apa? Itu bukan tempat main, tempat anak muda membangun circle positif. Karena buat saya pendidikan anak muda nggak selalu formal, kadang-kadang informal. Informalnya apa? Circle positifnya. Bi'ah solihah. Terkondisikan dengan sendirinya. Tapi please kalau kita ke sana jangan ngerusak circle positif dengan negatif yang kita bawa. Usahakan kita datang ke sana emang kita pengen membersihkan diri dan pengen dapat circle yang positif. Itu tuh penting. Makanya saya ngajak anak-anak muda Bandung khususnya, coba kita bangun itu. Sebentar lagi insya Allah kita akan benar-benar open pesantren ini buat anak muda di waktu-waktu tertentu. Kalian datang ke sana, kalau udah terbiasa datang ke sana nanti akan tahu deh ngapain. Apakah nanti ada coupling buat bercocok tanam? Aku pengen join di farming aja. Aku pengen join di waste management aja, ngurusin maggot, ngurusin biogas misalnya. Aku pengen join di kopi aja, pengen ngurusin kopi. Aku pengen join di kafe aja, pengen belajar barista segala macam. Sebanyak mungkin. Atau kalian punya potensi yang baik yang kalian pengen kontribusikan buat dakwah. Ustadz, saya punya ini, skill ini, boleh nggak saya sharing ke teman-teman di sana? Ya udah, sharing misalnya, saya punya skill desain grafis. Ya udah belajar desain grafis di sana sambil santai. Saya punya skill nulis. Ya udah ajarin yang lain buat nulis. Saya punya skill copywriting. Ya udah kan copywriting sekarang penting. Jangan diambil sama AI semua kan, biar ada manusianya juga. Saya punya skill public speaking kayak Kak Buni. Kak Buni bikin kelas walaupun nggak formal loh di sana tentang public speaking. Dika salah satu santrinya Kak Buni. Jadi Dika itu adalah santrinya Kak Buni. Kalau ketemu Kak Buni cium tangan Kak Buni sebagai santri. Baru halo, jadi cium tangan dulu. Adab santri gitu kan. Itu tuh ada di sana public speaking. Nanti mungkin barista atau apa. Walaupun kita masih jauh lah dari expert ya, sebisanya kita aja. Nah, itu yang saya maksud dengan circle bi'ah solihah. Kita bangun di Bandung. Kalau ini udah jadi, insya Allah nanti akan jadi inspirasi buat kota-kota yang lain. Kan Bandung selalu jadi trendsetter kan. Ya udah kita trenin dulu, jangan sepi. Kalau ini udah ramai kayak TSM sebelum pandemi, akhirnya di semua kota kan anak muda nongkrong di masjid. Nanti anak muda nongkrong di sebuah platform atau sebuah kawasan yang itu tempat nongkrongnya anak muda. Udah ada kemarin di Malang. Saya pas pulang dari Malang kemarin tuh ada satu kawasan di sana tuh mau di-create jadi kawasan anak muda juga kayak punya kita di Bandung. Terus di Pekanbaru juga pengen bikin. Di Medan apalagi udah dari lama pengen bikin banget. Cuman mereka masih kendala dengan branding dan seterusnya. Artinya ini nanti jadi kayak tren baru di seluruh Indonesia. Ada tempat nongkrong anak muda tapi pembahasannya adalah tauhid. Diselingi dengan di sela-sela ngomongin tentang masalah copywriting, sambil ngomongin tentang masalah barista, sambil ngomongin tentang masalah farming, semuanya bisa dibawa ke tauhid, semuanya bisa. Masya Allah ya, Allah menciptakan. Saya ngelihat salju aja ya, pas lagi di Jepang pas lagi kita main ski itu pas lagi hujan salju. Saya tahan gini, saya tampung gitu hujan saljunya. Itu emang kan bentuknya kan Masya Allah ya, salju sekecil semut. Itu ada bentuknya,
dan bentuknya rumit banget. Siapa yang menjadikan itu begitu indah? Allah. Belajar tauhid. Oh, Masya Allah ya, Allah Maha Kuasa, yang kecil aja bisa dibikin berbentuk. Kenapa nggak sih Allah turunkan salju ya bulat-bulat aja lah biar nggak repot? Nggak repot buat Allah untuk membentuknya jadi bentuk-bentuk yang indah kayak bunga itu. Kalau itu aja nggak repot, apalagi nyariin kita jodoh. Lebih ringan lagi buat Allah. Dapat tauhid, jadi optimis, saya nggak akan jomblo sampai jadi semangat. Kenapa? Karena tadi belajar tauhid dari salju. Kopi juga gini, kenapa ya kopi itu bentuknya indah begini? Kenapa ya kopi itu rasanya begini? Terus dari pohon apa kok muncul ini dan seterusnya? Itu semuanya bisa dibawa ke Allah. Terserah kalian. Jadi nggak ngomong Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Itu kayaknya materi Ustadz, jangan ngambil job desk Ustadz ya. Kalian mah tafakur. Nah, topik tafakur. Coba topik tafakur ini dibawa dari angle kalian. Misalnya ahli apa? Public speaking. Oh, ngomongnya gini. Sebetulnya ngomong di depan umum itu bukan tentang artikulasi aja. Bukan tentang nada atau intonasi suara. Bukan tentang PD. Tapi nomor satunya adalah minta Allah yang melancarkan lisan kita. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qouli. Dan itu buat saya pegangan saya banget tuh. Karena saya bukan seorang yang jago public speaking. Saya nggak bisa orasi. Satu-satunya yang saya andalkan kalau lagi mau sharing sama anak muda kayak gini, biar kalian berkenan di hati, adalah ya Allah mudahkan lisan saya. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak tahu mau ngomong apa juga. Takutnya salah ngomong atau malah di hatinya nggak berkenan. Itu tauhid tuh. Akhirnya pas mau ngelamar cewek, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Dari mana dapat? Dari kelas public speaking. Ternyata bawanya ke tauhid. Ngomongin apa lagi? Entertain, misalnya kayak olahraga. Ternyata olahraga itu kayak berkuda ya. Kalau berkuda itu tafakurnya banyak banget. Allah menundukkan hewan kuda ini untuk manusia. Kalau nggak ditundukkan kita nggak bisa loh berkuda. Ada yang mirip kuda tapi nggak ditundukkan, akhirnya nggak bisa ditunggangin. Siapa? Zebra. Ada yang pernah nembak panahan pakai zebra? Nggak ada, karena zebra tidak ditundukkan untuk manusia, sehingga nggak ada yang pacuan zebra. Nggak ada pacuan zebra, karena zebra nggak bisa ditunggangin, bakal ditendang tuh sama dia, kayak yang judul tadi, zebra ngamuk. Nah, yang ada Allah menundukkan kuda untuk kalian. Oh, berarti kuda ini kebesaran Allah, Allah tundukkan sehingga kita bisa menungganginya dan nyaman dan seterusnya. Ada tafakur di situ. Apalagi olahraga yang disukai Nabi udah pasti banyak tafakur banget tuh, menembak memanah. Ya yang walaupun bukan olahraga di zaman Nabi, tetap aja olahraga yang positif, yang endorfin, ada aja tafakurnya. Coba jadikan itu topik ketika nongkrong di kebun, nongkrong di forest camp, nongkrong di pesan_trend. Insya Allah nanti kalian kalau lagi pengen healing atau kayak lagi hanzolah, lagi ngerasa imannya lagi lemah nih, naik aja ke atas. Di atas, atau janjian sama teman duduk nongkrong di atas. Di atas ya tadi ngobrolinnya tentang tafakur. Yang saya pernah cerita pas saya lagi belajar farming, saya baca buku The Miracle Life of Plants. Ternyata tanaman itu bisa baca pikiran kita. Oh, Masya Allah, ternyata tanaman itu hidup ya. Akhirnya ngobrol sama tanaman, disangka orang gila. Kenapa? Karena ada rahasianya. Oh, ternyata tanaman itu dia bukan cuma benda mati. Oke, kita yakini dia hidup, tapi apakah sebegitu komunikatifnya dengan interaktifnya dengan kita? Ya, makanya Nabi Daud itu ketika berzikir pengennya di alam. Lalu alam, gunung kata Allah kan, wahai gunung, berzikirlah kamu bersama Daud. Gunung itu kan bukan cuma bebatuan, yang ada pohonnya, ada hewannya, ada burungnya, ada segala macam termasuk hewan melatanya, kan itu gunung. Semua ekosistem yang ada di gunung, semua ekosistem itu berzikir bersama Daud. Berarti Daud itu nature friendly banget dalam ibadahnya. Nah ini jadi pembahasan tafakur tentang farming, sampah. Allah itu nggak suka banget dengan mubazir. Kalau Allah nggak suka pasti ada solusinya. Oh ternyata bisa loh nggak mubazir, caranya begini. Yang sampah organik jadi ini, yang sampah yang nggak organik jadi ini. Selalu ada Allah di dalam setiap topik kita. Maka kita udah membangun circle tadi. Kalau udah membangun circle itu, insya Allah kita bisa menjadi orang yang safahat kumus malaikah. Malaikat itu berjabat tangan dengan kita. Kalau kita nggak ngerasain malaikat jabat tangan, jangan pura-pura ngapain loh lagi salaman sama malaikat. Jangan halu ya, jangan halu juga. Ya udah kita rasain aja malaikat membersamai kita.
malaikat ngedoain kita, malaikat berselawat untuk kita. Kita rasain itu dengan hati, dengan iman. Syaratnya satu, kunu ma'as shodiqin. Carilah circle orang solih, cintai mereka, duduk bersama mereka, bersamailah mereka, tumbuhlah bersama dengan mereka. Itu pentingnya suhbah as-solihah. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan teladan dari Abu Bakar dan Hanzalah. Kita bisa memiliki komunitas ataupun circle yang shodiqin, dan mudah-mudahan kita memiliki orang yang kita cintai karena Allah di dunia, yang kelak dia akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan shadiqa wa amalan salihan makbula. Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, lisan yang benar, dan amal yang Engkau terima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.